Truk tangki BBM menabrak sejumlah kendaraan, 10 orang meninggal dunia akibat terlindas. Suami istri prajurit TNI Angkatan Laut dan ASN Angkatan Laut jadi korban kecelakaan truk tangki BBM. Evakuasi nelayan terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari berlangsung menegangkan. Sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa anak Kiai Jombang berlangsung tertutup. Halo, selamat pagi. Dengan sekali saya Asran Cideni Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini hari Selasa 19 Juli 2022. Iya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali Fokus Pagi hari ini dari informasi kecelakaan maut diduga mengalami masalah pada bagian pengereman. Sebuah truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina menabrak sejumlah kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. 10 orang meninggal dunia akibat terlindas truk tersebut. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina dengan 10 sepeda motor dan sebuah mobil minibus ini terjadi di Jalan Transyogi, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pukul 4 sore. Truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 maupun motor yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Alternatif Cibubur menuju arah Cilengsi yang kondisinya menurun. Belasan pengendara motor pun seketika terlindas hingga masuk ke kolong truk yang diduga mengalami masalah di bagian pengereman. Lagi berhenti di lampu merah. Posisi macet. Posisi jalan berhenti, bukan macet, berhenti lampu merah. Oke, kemudian Terus dari belakang merayang, ditabrak semua. tabrak semua. Berarti si mobil tangki itu dalam kecepatan kencang atau gimana, Pak? Kencang. Tahu kecepatannya berapa, tapi tahu nabrak mobil, nabrak motor, terus berhenti gitu. Tadi kondisinya lagi macet atau ada lampu merah? Macet karena lampu merah. Oh, macet karena ada lampu merah. Memang dari pagi posisi situasi lalu lintas di depan itu memang padat dari pagi. Data sementara korban meninggal dunia berjumlah 10 orang, sedangkan korban luka 5 orang. Untuk kronologis tadi karena diinformasikan kendaraan ini mengalami tidak, kalau kami cek di lapangan ini untuk sementara belum ada bekas rem. Tetapi untuk lebih lanjut kami akan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan ini dengan teknisi dari dan kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, terhadap supir ini. Dugaan korban meninggal sementara, Komandan izin? Tadi untuk sementara informasi dari anggota kita masih 11. Nah ini akan kami cek kembali, akan kita datakan kembali. Para korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara proses evakuasi para korban dan kendaraan yang tengah terlibat kecelakaan itu menyebabkan arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Asep Solihin dan Awang Darmawan melaporkan dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, jenazah para korban kecelakaan akibat terlindas truk tangki BBM di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, seluruh jenazah langsung dibawa ke ruang instalasi forensik untuk dilakukan identifikasi. Satu demi satu mobil ambulans tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 9 dari 10 korban tewas langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri. Meski demikian, pihak rumah sakit belum dapat memastikan usia dan jenis kelamin para korban. Tim forensik meminta anggota keluarga para korban datang ke Rumah Sakit Polri dengan membawa identitas diri lengkap, sidik jari serta data antemortem lainnya. Seluruh data antemortem keluarga akan dicocokkan dengan data postmortem para korban. Yang kami terima ada 9 jenazah. 9 jenazah, mohon maaf karena kami belum berapa laki berapa perempuan saya belum bisa menjelaskan karena pada saat ini mungkin kami langsung melakukan pemeriksaan, jadi kami belum periksa sama sekali, hanya kami terima, kami taruh di ruang pemeriksaan.
Terkait peristiwa itu, pihak PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga para korban serta menyatakan siap bertanggung jawab. PT Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Sementara itu proses evakuasi truk tangki masih menunggu kedatangan truk lain untuk memindahkan muatannya. Namun sejumlah alat berat, krain, dan mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan. Polisi yang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan di Jalan Transyogi, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak menemukan adanya bekas pengereman mendadak di TKP. Sementara evakuasi truk tangki BBM yang terlibat kecelakaan yang menewaskan 10 orang itu melibatkan sejumlah kendaraan berat seperti mobil derek dan kren. Petugas menyerahkan kendaraan dan alat berat ini untuk evakuasi truk tangki BBM Pertamina di kawasan Jalan Transyogi, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat evakuasi berlangsung, petugas gabungan juga menemukan sepeda motor di bawah truk hingga bagian anggota tubuh korban yang tewas. Petugas Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota juga olah TKP dan menandai tempat kejadian dengan cat kuning. Tujuannya untuk mengetahui posisi awal truk tangki Pertamina bermuatan puluhan ribu liter BBM dari Cilacap menuju tempat pengisian pom bensin di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi yang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan di Jalan Transyogi, Kota Bekasi, Jawa Barat tidak menemukan adanya bekas pengereman mendadak di tempat kejadian. Dugaan sementara truk hilang kendali saat melintasi jalan menurun di kawasan ini. Kita tidak bisa menyampaikan penyebab utama, kemudian ada yang bilang remblong. Kita masih olah TKP, masih penyelidikan, ya. Namun dari bekas-bekas yang ada, ya, itu tidak ada bekas-bekas rem. Semua bisa terjadi. Ini jalan yang menurun ini juga bisa berkontribusi. Tapi sejauh mana turunan ini memberikan dampak terhadap remblong itu yang harus kita analisa lebih jauh, ya. Jadi saya nanti akan ukur. Ini jalan ini panjang landai kritisnya berapa, slopnya berapa. Kemudian nanti kita akan periksa traktor headnya, trailernya, kondisi sistem remnya seperti apa. Kecelakaan terjadi di Jalan Transyogi, Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk BBM Pertamina menghantam sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4. 10 orang tewas, 1 kritis dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Tim Liputan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, sebagai gambaran kontur jalan di TKP kecelakaan tersebut kondisinya menurun sepanjang sekitar 200 meter dan terdapat lampu lalu lintas di mana banyak kendaraan antre berhenti menunggu giliran jalan. Iya, kita akan lihat ada Tabita Putri dan juga Kemal Prasetyo yang melaporkan dari lokasi kejadian. Dita. Tabrakan maut antara truk tangki Pertamina dengan beberapa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 terjadi di jalur arteri Transyogi Cibubur pada Senin sore atau tepatnya pada pukul 4 sore. Atas kejadian ini memang satu truk tangki yang mengalami remblong menabrak beberapa kendaraan, total ada 10 kendaraan roda 2 dan 1 minibus. Dan memang jika dapat menunjukkan bagaimana situasi kondisi jalan kawasan ini, jika dari arah belakang sana memang untuk kontur jalan sendiri sepanjang 150 hingga 200 meter. Untuk kontur jalan ini sedikit menurun dan ada juga lampu merah di bagian ujung. Hal ini tentu saja sangat membahayakan beberapa pengguna jalan, baik itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar. Karena saat kendaraan berhenti, tentu saja untuk kendaraan besar dari arah atas atau dari arah ujung sana agar mereka memerlukan kekuatan lebih untuk bisa memberhentikan kendaraan mereka. Dari Cibubur, Tabita Putri dan Kemal Prasetyo melaporkan. Iya, kita masih terkait dengan informasi kecelakaan maut ini di mana korban tewas kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat adalah sepasang suami istri prajurit TNI Angkatan Laut dan juga ASN Angkatan Laut. Ya, setelah teridentifikasi jasad Peltu Suparno dan istrinya Priyastini dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Komplek Perumahan TNI Angkatan Laut, Jonggol, Kabupaten Bogor.
Setelah diidentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, 2 jenazah pasangan suami istri Peltu Suparno, 51 tahun, dan Priastini, 50 tahun, dibawa ke rumah duka di Komplek TNI AL, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah aparat TNI Angkatan Laut tampak mengawal rombongan ambulans pengangkut jenazah pasangan suami istri ini. Sudah kita serahkan 2 jenazah atas nama Suparno, 51 tahun, dan Priastini, 50 tahun. Beliau almarhum suami istri yang tinggal di Perum TNI AL, yang kebetulan memang anggota TNI AL. Selanjutnya, tim DVI Polri mengimbau keluarga korban kecelakaan untuk membawa identitas korban seperti ijazah untuk memudahkan proses identifikasi. Sementara itu, isak tangis kerabat dan orang tua mengiringi kedatangan jenazah Peltu Marinir Suparno dan istrinya Priastini, yang juga seorang ASN di Angkatan Laut, di rumah duka di Komplek Perumahan Angkatan Laut Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Keluarga meratapi kepergian keduanya yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Frans Yogi, Cibubur, Bekasi. Suparno adalah prajurit aktif di Mabes TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir pembantu Letnan 1. Saat kejadian, ia bersama istrinya naik motor dalam perjalanan pulang ke rumah. Wafatnya pasangan suami istri ini meninggalkan 3 orang anak. Arafah Supandi dan Asep Solhin melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, jenazah Kakanwil Kemenak Kaltim yang menjadi korban kecelakaan tunggal di Desa Sukakajang, Kabupaten Pulang Pisau dimakamkan. Korban dimakamkan bersama 4 anggota keluarga lainnya dalam 1 liang lahat. Suasana haru tampak terlihat dari para pelayat yang datang saat satu persatu peti jenazah korban laka tunggal di Jalan Trans Kalimantan Desa Sukakajang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keempat jenazah yang dimakamkan dalam 1 liang lahat ini adalah Kepala Kakanwil Kemenak Kaltim Mas Rawan, sang istri Halalia, anak Mahfuz Yansyah, serta ibu mertua Hamzah. Prosesi tabur bunga dibalut rasa duka. Almarhum Mas Rawan yang tengah menjalankan pendidikannya dikenal merupakan sosok yang baik. Beliau biasanya mau menyelesaikan disertasi beliau karena tinggal selangkah lagi beliau sudah lulus doktornya, tinggal ujian tertutup. Jadi ini tinggal penjadwalan, sudah perbaikan ujian kualifikasi beliau. Jadi tinggal selangkah lagi sebenarnya, tinggal ujian tertutup dan wisuda. Tentunya banyak kenangan, banyak kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka untuk Kementerian Agama dalam rangka untuk pembinaan umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa maut itu terjadi ketika mobil minibus yang membawa Kakanwil Kemenak Kaltim dan rombongan akan bertolak dari Palangkaraya menuju Kapuas. Kondisi yang licin akibat hujan, mobil hilang kendali hingga terbalik ke parit. Diduga kondisi yang licin akibat hujan, mobil hilang kendali hingga terbalik ke parit. Tim Liputan melaporkan. Yang berikut ini kecelakaan yang menimpa pesawat latih milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di Blora, Jawa Tengah. Kini warga sempat mendengar sejumlah ledakan saat kejadian. Telah terjatuhnya pesawat. Video amatir milik warga ini merekam saat pesawat jatuh yang diduga Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara jatuh di kawasan Nginggil, Blora, Jawa Tengah. Serpihan pesawat saat ditemukan bertebaran di sejumlah tempat. Sebelumnya pesawat latih dengan pilot letu penerbang Alan Safitra ini sempat dinyatakan hilang kontak pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan langsung mendatangi tempat kejadian di hutan KPH Ngandong sekitar 5 km dari kawasan Nginggil. Untuk menuju TKP hanya bisa dengan jalan kaki dan kendaraan roda 2. Petugas di sini menemukan serpihan pesawat tercecer hingga ratusan meter. Saat kejadian, ledakan keras hingga suara gemuruh sempat menggegerkan warga di kawasan tersebut. Pesawat itu muser-muser gitu terus kena beleduk itu, tapi jatuhnya di alas, bukan dengarnya sampai di desa-desa gitu. Suaranya keras sekali itu. Iya, keras. Ratusan personil diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah pilot yang meninggal dunia dalam peristiwa jatuhnya pesawat TNI AU di kawasan Nginggil, Blora, Jawa Tengah. Terjalnya medan membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 5 jam.
kami menunggu keputusan dari pihak Lanut Semayuti. Kemudian besok akan dilanjutkan proses pengumpulan pencarian untuk apabila untuk evakuasinya kami sifatnya membantu Mas. Penyebab kejadian jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Sementara pengumpulan puing-puing pesawat sudah dilakukan dan pada Selasa ini puing-puing segera dievakuasi. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Terombang-ambing di tengah laut selama 2 hari, nelayan asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas. Ya, Basarnas kemudian mengevakuasi korban ke Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Badan SAR Nasional Polewali Mandar Senin siang berhasil mengevakuasi seorang nelayan bernama Anwar yang sebelumnya terombang-ambing di tengah laut akibat perahunya rusak dihantam gelombang tinggi. Saat dievakuasi, kondisi nelayan itu sudah lemas karena 2 hari di laut tidak mendapatkan makanan. Korban kemudian dibawa ke rumahnya di Desa Tanga-Tanga, Kecamatan Tinambung. Keberadaan korban di tengah laut semula diketahui oleh nelayan lain di sekitar Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkep, yang jaraknya cukup jauh dari titik awal korban dilaporkan hilang. Adapun kendala yang dihadapi pada saat melakukan pencarian, yakni kendala cuaca dan di mana kondisi ketinggian air mencapai 1 sampai 2 meter yang menghambat proses pencarian. Sebelumnya Anwar diketahui tidak kembali ke rumah setelah pergi melaut hari Jumat lalu. Keberadaan korban akhirnya diketahui nelayan lain di sekitar Pulau Kapoposang. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga akibat kebocoran gas, belasan lapak pedagang di Pasar Kedung Maling, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hangus terbakar pada Senin malam. Sementara di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, api juga menghanguskan sebuah rumah makan. Akibatnya seorang pemilik rumah makan terluka. Kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi dari bangunan yang dijadikan rumah makan Padang di Jalan Cipinang, Cipedak, Jakarta Timur. Upaya untuk memadamkan api dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Timur. Petugas berusaha keras agar api tidak merembet ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran itu dipicu oleh kebocoran gas saat sedang memasak. Semburan gas itu menyambar api hingga membakar bagian dapur, lalu menjalar ke lantai lainnya. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan pemilik rumah makan terluka saat berusaha memadamkan api. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, video amatir merekam detik-detik saat api menghanguskan belasan lapak pedagang di pasar tradisional Kedung Maling Senin malam. Para pedagang hanya bisa pasrah melihat lapaknya terbakar. Bahkan salah seorang pedagang jatuh pingsan saat melihat lapak dagangannya dilalap si jago merah. Menurut saksi mata, api berasal dari lapak warung makan di sisi utara pasar. Diduga api berasal dari kebocoran gas rumah makan tersebut. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, petugas memeriksa sejumlah saksi. Diduga akibat korsleting listrik pada pendingin udara mobil, sebuah mobil box di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terbakar. Sementara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dari bagian kap mesin minibus. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah warga dengan sigap berupaya memadamkan api saat asap tebal muncul dari bagian kap mesin mobil minibus yang tengah melintas di Jalan Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Kondisi kap mesin minibus yang tertutup rapat membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Kobaran api juga turut membakar sebuah mobil box di Kelurahan Karangsari, Kabupaten Kulon Progo. Asap tebal yang tiba-tiba muncul di dalam kabin mobil, diikuti nyala api. Diduga api berasal dari korsleting listrik pendingin udara mobil. Pengemudi yang panik langsung menghentikan laju kendaraan dan berusaha menyelamatkan diri. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga langsung memadamkan api.
Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa anak Kiai Jombang berlangsung tertutup. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Petugas Dishub gembosi ban dan mengangkut paksa motor lantaran parkir di sembarang tempat di kawasan RSCM Senen, Jakarta Pusat. Sementara karena panik ada razia balap liar, puluhan pemuda di kawasan Jalan Raya Samsul Arifin Kota Sampang, Jawa Timur, kocar-kacir. Puluhan pemuda yang menggelar balapan liar ini langsung kocar-kacir saat polisi menggelar razia di Jalan Raya Samsul Arifin, Kota Sampang, Jawa Timur. Mereka panik dan berusaha kabur untuk menghindari kejaran petugas. Balapan liar yang meresahkan warga ini sering terjadi. Agar tak terendus petugas, para peserta memanfaatkan kelengahan polisi dengan menggelarnya pada saat dini hari. Polisi mengamankan 11 sepeda motor di arena taruhan balap liar pada Minggu dini hari itu, termasuk mengamankan seorang jokinya. Setelah kita patroli, ya dia tetap kembali untuk melakukan balap liar. Akhirnya setiap kegiatan malam minggu kita patroli, kemudian puncaknya tadi malam minggu kemarin sekitar jam 2 kami sudah standby di polsek ini untuk melakukan razia operasi. Sementara dalam razia parkir liar, petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta menggebosi ban dan mengangkut paksa belasan sepeda motor yang parkir sembarangan di kawasan RSCM Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya kendaraan milik pengemudi ojek daring, petugas juga mendapati sejumlah sepeda motor pengunjung dan pegawai yang parkir bertumpuk di atas trotoar dan bahu jalan. Salina Wali dan Don Vito Samarta melaporkan dari Sampang, Jawa Timur dan Jakarta. Sejumlah pengunjuk rasa bersitegang dengan polisi saat melakukan pemblokiran jalan di lokasi pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, aksi unjuk rasa menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di depan gedung DPRD berujung bentrok. Seperti inilah kericuhan yang terjadi saat puluhan mahasiswa berusaha menerobos masuk ke halaman kantor DPRD Kota Cirebon. Petugas berusaha menghalau massa dan mencoba mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator. Akibatnya sejumlah massa aksi dan petugas terluka. Dalam aksinya massa menolak RKUHP yang dianggap menciderai demokrasi. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Kasat Intel Polres Batang AKP Taufik memberikan teguran keras kepada warga pengunjuk rasa yang melakukan pemblokiran akses jalan menuju lokasi pembangunan PLTU Batang. Unjuk rasa dilakukan lantaran warga mengklaim jalan akses PLTU merupakan tanah wakaf masjid desa yang hingga kini belum mendapat ganti rugi dari pihak konsorsium. Sebelumnya warga melakukan orasi di depan pintu masuk pembangunan PLTU Batang untuk menyampaikan aspirasi terkait penyetaraan harga tanah milik mereka. Rencananya warga akan melakukan aksi serupa hingga ada keputusan dari pihak konsorsium PLTU Batang. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Pranggong, Kabupaten Indramayu terpaksa dipulangkan karena sekolah mereka tergenang banjir. Belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu pada Senin siang dihentikan karena seluruh ruang kelas terendam banjir. Ketinggian air mencapai 20 cm dan mengganggu kenyamanan para siswa dan siswi jika sekolah tetap dilanjutkan. Karena itu, guru di sekolah memulangkan seluruh siswa. Hari pertama ini anak masuk. Tadi saya juga merasa kasihan sama anak. Begitu masuk, anak itu ya kondisinya sudah basah semua. Sehingga kami upayakan dari kelas 1 nanti, sekarang sementara ini dibubarkan dulu, kelas 1 sampai dengan kelas 3 masuknya pagi. Nah, kemudian untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masuknya siang. Rencananya mulai Selasa pagi 19 Juli 2022, belajar mengajar dibagi dalam 2 sesi, yaitu pagi dan sore.
Langkah ini ditempuh agar para murid bisa bergantian menggunakan ruang kelas yang tidak terendam banjir. Banjir yang merendam Sekolah Dasar Negeri 2 Pranggong akibat meluapnya Sungai Cipelang di belakang bangunan sekolah. Kondisi ini masih akan terjadi jika hujan terus turun di wilayah Indramayu. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, banjirop kembali merendam ratusan rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ketinggian banjir mencapai 60 cm. Kondisi yang sama juga terjadi di Tambakrejo, Kota Semarang. Imbasnya ini puluhan anak sekolah yang akan pulang sekolah terpaksa menerjang banjir agar bisa sampai di rumah. Banjirop menerjang permukiman di Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Emas, Semarang Utara, Senin sore. Ketinggian banjir mencapai 50 cm dan mulai terjadi pukul 10 pagi. Warga Tambakrejo memilih beraktivitas di dalam rumah. Banjirop yang terjadi di Tambakrejo sudah sering terjadi, namun kali ini banjirnya cukup besar. Sementara itu terjangan banjirop juga merendam ratusan rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin sore kemarin. Seperti yang terjadi di perkampungan Bugisan, Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara. Ketinggian banjirop mencapai 20 hingga 60 cm. Banjirop di kawasan tersebut sudah sering terjadi, biasanya mulai terjadi pukul 2 siang dan akan kembali surut menjelang petang. Tidak saja permukiman, banjirop juga melanda sejumlah jalan protokol seperti di Jalan Merak dan Jalan WR Supratman. Jembatan Rawayan yang dibangun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kampung Tegal, Kalapa, Garut putus setelah diterjang banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses penghubung antara Kecamatan Banyuresmi dengan Karangpawitan. Selain merendam ribuan rumah, banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat juga memutus jembatan yang ada di Kampung Tegal, Kalapa, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Jembatan sepanjang 60 meter ini menghubungkan antara Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, dengan Kelurahan Lengkong Jaya, Kecamatan Karangpawitan. Warga tentunya berharap pemerintah segera membangun jembatan darurat lantaran aktivitas warga terganggu. Betul, kemarin waktu kejadian pas banjir bandang, malam Sabtu itu sekitar jam 11, kami Babinsa sama Babinmas ada di lokasi. Udah kelihatan posisi si pohon bambu sudah pada lenyap termasuk. Pemirsa, sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa anak Kiai Jombang M. Sat digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat MSAT dengan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Diketuai Hakim Sutrisno, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana dengan agenda dakwaan terhadap MSAT alias Mas Beci, terdakwa kasus pencabulan santriwati di pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur. Dalam sidang yang digelar tertutup di ruang Cakra, terdakwa MSAT hadir melalui daring dari Lapas Kelas 1 Surabaya atau Lapas Medaeng. Yakin memiliki sejumlah bukti kuat, dalam dakwaannya 11 jaksa penuntut umum menjerat terdakwa MSAT dengan pasal berlapis. Bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga ada 294 KUHP ayat 2 kedua. Di sini ancaman pidananya ada 7 tahun junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa meragukan nota dakwaan yang disampaikan tim JPU. Hanya satu orang yang jadi masalah, kita kaget juga ternyata apa yang muncul di media dengan apa yang ada di dalam dakwaan beda sekali. Itu pertama, beda sekali. Jadi di dalam dakwaan hanya ada satu peristiwa, dua peristiwa, satu orang yang didakwakan. Sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda eksepsi atau sanggahan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang akan disampaikan oleh kuasa hukum MSAT. Untuk mengantisipasi kerusuhan, sidang tetap dilakukan di Surabaya dan selama masa pandemi, sidang rencananya tetap digelar daring dan tertutup. Tim Liputan melaporkan.
Berdalih ingin memiliki anak, Pasutri nekat menculik bayi tetangganya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Berdalih ingin memiliki anak, seorang wanita nekat membawa lari seorang bayi berusia 5 bulan milik tetangganya di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku bersama suaminya diamankan polisi di kampung halamannya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Inilah penangkapan SD dan SM, pelaku penculikan bayi berumur 5 bulan yang dibekuk petugas Satreskrim Polsek Tambora di Sampang, Madura, Jawa Timur. Keduanya tak berkutik saat digerebek polisi di rumahnya bersama bayi berinisial IN, anak dari pasangan Agung dan Zahra. Penculikan terjadi pada Rabu lalu di daerah Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Saat pelaku SD yang bertetangga dengan korban membawa kabur bayi IN yang ditinggal sendiri di kamar oleh neneknya. Pulanglah ibunya daripada korban ini pulang mengecek anaknya tidak ada di rumah. Kata neneknya sepertinya diambil oleh saudara SD, sehingga ibunya mengecek di rumah kontrakan tersebut tetapi sudah dalam kondisi terkunci dan lampu mati. Dari pengakuan pelaku, penculikan itu bermotif karena ingin memiliki anak. Polisi memastikan pihaknya belum menemukan indikasi tindak penjualan anak yang dilakukan kedua tersangka. Keduanya dikenakan pasal 76F Junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang perempuan di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jasad korban yang masih mengenakan sepatu ditemukan kerabat tergeletak di tempat tidur dan ditutupi selimut serta bantal. Jasad wanita bernama Suarsih berumur 40 tahun dievakuasi polisi dari dalam rumahnya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kematian janda beranak satu itu pertama kali diketahui oleh kerabatnya yang datang menjenguk. Saat itu, tubuh korban ditemukan tergeletak di atas tempat tidur, ditutup selimut dan bantal. Namun korban masih mengenakan sepatu dan pakaian lengkap. Polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit Pusdik Gasung Porong untuk menjalani visum setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tetangga yang mendengar berita kematian Suarsih terkejut lantaran wanita itu masih terlihat menyapu halaman pada Sabtu sore. Tetangga korban mengaku masih mendengar suara pertengkaran wanita itu dengan kekasihnya yang memang kerap terjadi. Pun dinten Sabtu niku asal niku nyapu-nyapu terus mari ngonten kula pun mboten ketinggal belas. Terus minggu injing niku lampune niku sik mentor-mentor lawange gembokan wae iki lunga bae dolan. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan terkait kepastian penyebab kematian korban. Sementara itu kasusnya masih dalam penyelidikan. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang wanita pemandu biliar ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui bertengkar dan dianiaya oleh pria teman dekatnya. Wisma indekos di Jalan Haji Amang Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur mendadak ramai didatangi aparat kepolisian menyusul tewasnya seorang penghuni perempuan di dalam salah satu kamar. Perempuan yang tewas itu bernama Yuliana, 19 tahun. Ia diketahui bekerja sebagai pemandu biliar di kawasan Bekasi. Malam sebelum ditemukan terlentang tak bernyawa di atas kasur, wanita asal desa Sukamaju, Lampung Utara itu terlibat keributan dengan kekasihnya di dalam kamar. Iya, pas lagi di dalam saya dengar berantem aja gitu. Ini suami istri atau bukan sih? Dia mah baru pacaran kayaknya deh. Jangan kenapa lu pukul gua gitu doang dengarnya. Dipukul kata ceweknya? Iya. Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban juga menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Jadi informasi yang kami dapat bahwa korban dengan pelaku ini pacaran. Jadi tadi pagi
terdengar teriakan sepertinya antara korban dan pelaku bertengkar. Korban luka di bagian apa, Bang, sehingga dia bisa meninggal dunia? Kalau kita lihat fakta di TKP di bagian leher dan di kemaluan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk divisum, sementara kasus dugaan pembunuhan itu ditangani Kepolisian Sektor Durensawit Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sebuah kios di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dibobol pencuri. Sementara di Polewali Mandar, Sumatera Utara, seorang ibu rumah tangga mencuri uang senilai jutaan rupiah. Anehnya, pelaku menyisakan sebagian uang di dalam dompet korban. Beginilah aksi seorang wanita yang melakukan pencurian di Pasar Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi pelaku yang diketahui seorang ibu rumah tangga itu terekam kamera pengawas CCTV. Melihat pegawai toko yang lengah, pelaku dengan leluasa mengambil dompet yang tergeletak di sebuah rak mainan. Di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai senilai Rp1.750.000. Entah apa yang ada di pikiran sang pelaku, ia menyisakan uang senilai Rp250.000 di dalamnya. Sebelumnya, kasus yang sama juga sempat terjadi di Pasar Wonomulyo. Diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Sementara di kawasan Dusun 1 Desa Parbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang pria yang hendak mencuri di sebuah kios terekam kamera pengawas CCTV. Sejumlah barang berharga serta uang tunai raib. Berdasarkan barang bukti rekaman CCTV, pelaku berusia 25 tahun itu berhasil diringkus polisi. Sejumlah barang bukti diamankan, sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya karena adanya kesempatan. Pada saat itu pelaku hendak melakukan pencurian buah kelapa sawit, tepatnya di belakang rumah korban. Kemudian karena melihat rumah korban dalam keadaan kosong, pelaku langsung berniat melakukan pencurian di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis spesialis pembobol rumah terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terus memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong. Ini dilakukan demi memberantas kasus penipuan yang berkedok investasi yang sangat merugikan masyarakat. Kasus trading binary option platform Binomo dengan tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents segera disidang. Usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya Indra Kents dan tersangka lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK hingga kini terus menyelidiki sejumlah aliran uang investasi ilegal itu di dalam negeri hingga mancanegara. Bahkan PPATK juga berkomitmen memberantas kasus penipuan yang berkedok investasi serupa yang merugikan masyarakat. Sekarang apa yang sudah kita bukukan itu, ya sekali lagi yang sudah kita bukukan itu udah banyak sekali ya dibandingkan dengan sebelumnya, dan temuan juga semakin memperkuat dugaan bahwa memang dari awal platform robot trading dan segala macam ini ada beberapa yang memang ditujukan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Jadi memancing masyarakat untuk kemudian mendapatkan hasil ya, dan hasil dari masyarakat itu kemudian tidak diinvestasikan. Karena itulah PPATK meminta masyarakat untuk memperbanyak literasi di tengah kemajuan teknologi agar tak mudah terjerat penipuan berkedok investasi. Nah, itu yang kita meminta kepada masyarakat agar lebih hati-hati, agar lebih aware ya. Jadi harus tahu legalitasnya, harus tahu bentuk investasinya seperti apa. Lalu kemudian harus rasional lah. Semakin rasional dan semakin menginginkan segala sesuatunya diperoleh lebih cepat, itu udah most probably itu akan ada kerugian di belakang hari gitu. Sementara itu, hingga bulan Juli ini, PPATK sudah membukukan hampir 800 rekening yang terkait dengan transaksi keuangan investasi ilegal. Janet Lee dan Marcelinus Agung melaporkan dari Jakarta. Mengaku sebagai pengusaha distributor gas LPG, seorang pria asal Bondowoso melakukan penipuan hingga mendapat keuntungan miliaran rupiah. Sementara di Jombang, Jawa Timur, sejumlah kaum ibu menggeruduk rumah pelaku arisan bodong untuk menuntut ganti rugi. Beginilah aksi sejumlah kaum ibu saat mendatangi sebuah rumah di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Jombang.
Kedatangan mereka ingin menagih uang investasi dan arisan yang diduga dibawa kabur oleh wanita berinisial CI. Puluhan korban mengaku tergiur dengan tawaran pelaku yang akan menjanjikan dapat pengembalian dana berlipat ganda. Mulai dari iming-iming dapat logam mulia hingga uang ratusan juta rupiah. Di bulan September tanggal 14 dia menyatakan koperasinya tutup, tidak bisa melanjutkan operasional karena ada permasalahan finansial. Di situ saya mulai ngejar si owner agar mengembalikan sisa uang yang masih dibawa. Tapi dia hanya menyanggupi kalau mau mencicil 6-12 bulan. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, pria ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas kepolisian Resor Bondowoso. Pria warga Bondowoso tersebut dibekuk karena diduga telah melakukan praktik penipuan bermodus investasi gas LPG. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai pengusaha distributor gas LPG yang membawahi wilayah penyaluran ke sejumlah kota di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, beraksi sejak sekitar 1 tahun lalu, pelaku meraup uang hingga 20 miliar rupiah dari sejumlah korban. Tim Liputan melaporkan. Salah satu korban meninggal kekerasan kelompok kriminal bersenjata Papua dimakamkan di tempat tinggalnya di Timika. Tangis keluarga pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Keluarga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, Alexander Fawawan, menangis ketika jasad akan dimakamkan. Alexander Fawawan dimakamkan di kampung asalnya di kota Timika, Papua, Senin siang. Peristiwa tragis yang dialami korban terjadi pada hari Sabtu 16 Juli 2022 di kampung Nanggolait, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Saat itu korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai operator mesin pemotong kayu dan tak diduga korban diberondong tembakan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 11 pekerja lainnya. Istri seorang anggota TNI jadi korban penembakan di depan rumahnya. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Istri seorang anggota TNI ditembak oleh 2 pelaku di depan rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku penembakan pun terekam kamera CCTV. Inilah detik-detik saat istri anggota TNI ditembak 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor Senin siang. Korban ditembak di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang, seusai menyebut anaknya pulang sekolah. Korban yang terkena 2 tembakan di bagian perutnya, kala itu sempat menyelamatkan anaknya. Sementara itu, untuk mengungkap motif dan pelaku penembakan misterius ini, polisi dibantu TNI langsung menggelar olah TKP. Diduga para pelaku sudah lama membuntuti korban. Terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban dan 1 proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Polisi sejauh ini baru menemukan 1 proyektil di lokasi dan masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban sudah dirawat di rumah sakit. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dalam kasus yang lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dan menunjuk langsung Komjen Pol Gatot Edi Pramono sebagai pengganti Kadif Propam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara dalam perkembangan yang sama, kuasa hukum Brigadir Joshua melaporkan kasus tewasnya korban ke polisi terkait dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mendatangi Barreskrim Polri melaporkan kejanggalan informasi pada kasus baku tembak polisi di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo. Koordinator tim kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak menyatakan diduga terjadi tindak pidana penganiayaan pembunuhan yang terorganisir terkait kematian Brigadir Joshua. Lebih jauh, kuasa hukum menyampaikan bahwa luka-luka di tubuh korban diduga merupakan penganiayaan dan kasus tersebut tidak murni kasus tembak-menembak sesama anggota polisi.
ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Pihak keluarga pun berharap dilakukan autopsi ulang untuk menemukan titik terang kasus ini. Sementara dalam perkembangan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo dan menunjuk langsung Komjen Polisi Gatot Edi Pramono sebagai pengganti Kadif Propam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Tim Laboratorium dan Forensik Mabes Polri Senin siang kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Polisi Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP ini terlihat seorang petugas mengambil gambar kamera pengawas atau CCTV yang berada di samping rumah dinas Kadif Propam. Hingga saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka terkait tewasnya seorang polisi. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dari informasi pasar, banyaknya lahan pertanian cabai yang gagal panen membuat harga cabai di pasar tradisional Gampong Baru, Banda Aceh masih tinggi. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, serangan hama di lahan pertanian cabai membuat hasil panen para petani menurun drastis. Akibatnya para petani cabai merugi. Memasuki masa panen, lahan pertanian cabai rawit di Dusun Bogor, Desa Bekti Harjo, Kabupaten Tuban, diserang hama patek atau antraknosa. Hama ini membuat cabai siap panen berubah warna menjadi kehitaman, membusuk, dan sebagian kering. Akibatnya, hasil panen para petani cabai menurun drastis. Jika biasanya lahan seluas 100 meter persegi mampu menghasilkan 30 kg setiap kali panen, kini hanya mendapat 5 kg saja. Beragam cara telah dilakukan para petani untuk mengobati hama ini, namun tak membuahkan hasil. Akibatnya, para petani merugi hingga jutaan rupiah. Rugi banyak berarti, Pak? Iya banyak. Kayak yang tani berat. Nggak dikasih obat, Mbak? Obat yang mboten karu-karuan obat ini. Tapi nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Selain hama, rusaknya tanaman cabai rawit ini juga disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Curah hujan yang tinggi di musim kemarau menyebabkan cabai siap panen rontok. Sementara di Banda Aceh, kondisi cuaca yang tak menentu juga menyebabkan pasokan cabai terganggu. Akibatnya, harga cabai masih tinggi. Di pasar tradisional Gampong Baru, Banda Aceh, harga cabai merah masih dijual seharga Rp120.000 per kilogram. Bahkan, cabai rawit sempat mencapai Rp200.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai lantaran banyak lahan pertanian cabai mengalami gagal panen. Banyaknya permintaan membuat cabai harus dipasok dari luar daerah. Kenaikan harga cabai pun berdampak pada daya beli masyarakat. Akibatnya, omset pedagang menurun drastis. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali ke informasi terkait kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Cibubur, Jawa Barat. Diduga karena mengalami masalah pada bagian pengereman, sebuah truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina menabrak 10 sepeda motor dan sebuah minibus yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Transyogi Cibubur. Akibatnya 10 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Transyogi, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 maupun sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah Jalan Alternatif Cibubur menuju arah Cilengsi yang kondisinya menurun. Belasan pengendara pun seketika terlindas hingga masuk ke kolong truk yang diduga mengalami masalah di bagian pengereman. Korban meninggal dunia berjumlah 10 orang, sedangkan korban luka
berjumlah 5 orang. Para korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ya, sementara itu sejumlah anggota keluarga korban kecelakaan Cibubur hingga Selasa dini hari masih berkumpul di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati menunggu hasil identifikasi yang nantinya jenazah akan dibawa pulang. Satu jenazah atas nama Ardi Nur Cahyanto menjadi korban ketiga yang dipulangkan setelah teridentifikasi. Sementara masih ada 6 jenazah korban kecelakaan maut Cibubur yang belum diidentifikasi. Proses identifikasi jenazah dengan pihak keluarga untuk dibawa pulang akan dilanjutkan pada Selasa pagi ini. Pihak tim identifikasi Rumah Sakit Polri mengimbau keluarga korban kecelakaan untuk membawa identitas guna memudahkan proses identifikasi korban, seperti sidik jari dari ijazah, kartu keluarga, atau kartu identitas lainnya. Jadi sekarang di dalam masih ada 6 jenazah lagi, 2 perempuan, 4 laki-laki, dan ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan untuk mengetahui situasi terkini lokasi kecelakaan maut di Jalan Transyogi, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, kita akan terhubung dengan rekan Janet Lee yang saat ini berada di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, serta ada Rusdi Maulana di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita awali laporan Jen dari Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi. Silakan Jen laporannya. Selamat pagi Tiwi dan juga pemirsa. Dari kondisi yang kami pantau pagi hari ini di lokasi kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Transyogi. Pagi ini arus lalu lintas sudah kembali lancar, di mana kemarin malam sempat tersendat karena kecelakaan yang terjadi. Dan dari yang kami lihat pagi ini masih terpasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian dan juga tampak sejumlah pecahan kaca yang masih berada di jalan raya karena belasan kendaraan yang tertabrak truk tangki Pertamina kemarin malam di lokasi tempat kami melaporkan. Dan mungkin juru kamera saya Oki Ardan bisa menunjukkan lebih jelas kepada Anda pemirsa bagaimana kondisi jalanan saat ini. Memang kalau kami lihat ini jalanannya cukup menurun dan juga sedikit curam, dan tepat di belakang kami ini merupakan lampu merah. Kami tadi ketika melintas juga kesulitan untuk melihat posisi lampu merah yang ada. Maka dari itu polisi juga masih menyelidiki kecelakaan maut ini. Dugaan sementara penyebab kecelakaan ini akibat rem truk Pertamina yang diprediksi blong. Namun dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, memang Dirgakum Korlantas Polri menyatakan tidak ada bekas-bekas rem, dan maka dari itu penyelidikan masih akan terus berkembang. Akibat kecelakaan ini 10 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri sudah ada rekan saya Rusdi Maulana di sana. Silakan Rusdi dengan laporan Anda. Ya, untuk saat ini kami belum melihat adanya keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjemput atau mengambil jenazah dari korban kecelakaan truk Pertamina yang ada di Cibubur, yang memang diketahui bahwa 9 diantaranya berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diproses identifikasi. Nah, berbicara mengenai identifikasi, sampai dengan hari ini sudah ada 3 yang berhasil diidentifikasi dan sudah dijemput oleh keluarga korban untuk kemudian disemayamkan di rumah duka. Yang pertama adalah anggota TNI Angkatan Laut Pelda Mar Suparno yang berusia 51 tahun, kemudian yang kedua adalah istrinya, yakni Priastini yang berusia 50 tahun, dan keduanya ini adalah warga komplek TNI Angkatan Laut yang berada di Jonggol, Kabupaten Bogor. Dan informasinya pada pukul 22.30 malam tadi sudah dijemput oleh keluarga dan akan disemayamkan di rumah duka. Kemudian yang ketiga adalah korban bernama Adi Nur Cahyanto berusia 22 tahun, warga Cilodong, Depok, dan sudah dijemput dan dibawa ke rumah duka. Sehingga saat ini tersisa ada 6 jenazah yang belum dibawa oleh keluarga, diantaranya adalah 2 perempuan dan 4 laki-laki. Kemudian diimbau bagi masyarakat yang merasa keluarganya menjadi korban kecelakaan untuk datang ke Rumah Sakit Polri dengan membawa berbagai macam dokumen untuk proses identifikasi dari tim forensik Rumah Sakit Polres Kramat Jati. Kembali ke Pratiwi di studio.
Baik, terima kasih laporannya Rusdi Maulana dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada Janet Lee yang melaporkan dari Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir. Di antaranya juarai Piala Presiden 2022 Arema FC dapat sambutan ribuan pendukungnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Astran Syadi. Pemirsa, banjir bandang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak, ini bahkan hilang. Ya, sementara itu longsor terjadi di Trans Sulawesi hingga tak bisa dilalui kendaraan. Kenapa itu longsor di Blongkot? Beginilah longsor yang menutupi Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Akibatnya, Jalan Trans Sulawesi mengalami kemacetan panjang. Dengan menggunakan alat seadanya, warga serta TNI mencoba membersihkan material longsor agar dapat dilalui kendaraan. Situasi itu sekarang ini, kendaraan roda 2 baik pun roda 4 sudah bisa dilewati, bisa melewati. Dan sekarang kita masih dalam mengerjakan pembersihan material yang ada, dibantu oleh masyarakat juga. Peristiwa longsor terjadi diduga akibat air sungai Blongko meluap. Diketahui, daerah tersebut merupakan lokasi rawan longsor dan kerap terjadi beberapa tahun terakhir hingga merusak rumah warga. Sementara 5 hari pasca banjir bandang yang menerjang Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, kini kondisinya masih memprihatinkan. Di Desa Tunjung Rejo Margoyoso, tumpukan sampah dan lumpur yang menimbun rumah serta jalanan masih nampak. Salah satu korban yang rumahnya hilang mengaku banjir bandang datang secara tiba-tiba setelah terdengar suara gemuruh air. Di rumah. Di rumah? Lari. Menyelamatkan diri? Iya. Rumahnya jenengan gimana kondisinya? Hancur? Hancur semua. Hancur semua? Nggak ada barang yang bisa diselamatkan? Diselamatkan, ada. Hingga kini, warga masih membutuhkan bantuan berupa makanan hingga kebutuhan logistik. Tim Liputan melaporkan. Ribuan pelaku pariwisata dan warga Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, NTT menggelar unjuk rasa untuk menolak tarif baru masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo. Ya, unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Bupati Manggarai Barat itu berlangsung ricuh. Unjuk rasa menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun diikuti oleh 1.000 lebih pelaku pariwisata dan warga Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Aksi diawali dengan long march sepanjang jalan protokol Kota Labuan Bajo menuju kantor Bupati Manggarai Barat. Unjuk rasa yang semula berjalan aman akhirnya ricuh karena saling dorong antara petugas dan para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa menilai tarif baru akan mengakibatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar menurun, sehingga berimbas pada penghasilan pelaku pariwisata dan warga Pulau Komodo. Terima kasih kami dari warga Pulau Komodo sangat menolak atas kenaikan tiket yang ada di wilayah Taman Nasional Komodo. Kami percayakan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pusat, kami tidak menerima, kami menolak kenaikan tiket di Taman Nasional Komodo. Jikapun hal itu tidak akan, maka kami akan memboikot di wilayah Taman Nasional Komodo, khususnya di Pulau Komodo. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah pusat sekaligus pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur membatalkan kenaikan tarif yang rencananya diterapkan mulai 1 Agustus 2022. Teman-teman semua bersama pemerintah daerah untuk sama-sama kita perjuangkan dan kawal. Ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama ya itu menjadi kenyataan. Selain berunjuk rasa di depan kantor Bupati Manggarai Barat, massa juga berunjuk rasa di depan kantor Balai Taman Nasional Komodo dengan tuntutan serupa. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di informasi lainnya, 7 jemaah haji kloter 1 dan 2 yang sudah tiba di asrama haji embarkasi Surabaya dinyatakan positif COVID-19. Ya, ketujuh jemaah positif COVID-19 itu tidak bergejala dan gejala ringan.
Temuan COVID-19 pada jemaah haji ini terungkap usai tim kesehatan memeriksa kesehatan para jemaah haji kloter 1 dan kloter 2 yang tiba di Asrama Haji Debarkasi Surabaya pada Minggu 17 Juli. Ketujuh jemaah haji yang dinyatakan positif COVID-19 diketahui bergejala ringan, bahkan ada yang tanpa gejala. Seluruh pasien COVID-19 pun sudah dibawa ke daerah asal untuk dirawat. 2 yang positif tetapi dengan gejala OTG ya, tanpa gejala, dan sudah kembali ke masing-masing daerah yaitu di Tuban. Kemudian yang 2, kloter 2 itu ada 5 yang terkonfirmasi dan semuanya dibawa kembali ke daerah karena seluruhnya gejala ringan dan tanpa gejala. Dengan adanya temuan ini, pemeriksaan kesehatan jemaah haji di kloter berikutnya akan diperketat. Para jemaah haji juga diimbau mematuhi protokol kesehatan setelah sampai di rumah masing-masing. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi terkait sepak bola. Ini di mana para supporter Aremania menyambut kedatangan tim Arema FC setibanya di Malang usai menjuarai Piala Presiden 2022. Ini konvoy ribuan supporter ini sempat memacetkan arus lalu lintas di jalan-jalan protokol Kota Malang. Kemeriahan saat Aremania menyambut kedatangan tim Arema FC usai berhasil menjuarai Piala Presiden 2022. Ribuan supporter tumpah ruah ke jalan, tepatnya di pintu keluar tol Karanglo, Malang, demi merayakan keberhasilan tim Singoedan menjadi juara Piala Presiden ketiga kalinya. Kegembiraan juga dirasakan para pemain Arema yang berada di dalam bus. Mereka bersuka cita menerima sambutan yang luar biasa dari para supporter. Penyambutan tim Arema FC ini sempat memacetkan sebagian besar jalur protokol di Kota Malang. Sebelumnya, Arema FC menjuarai Piala Presiden 2022 setelah menang agregat gol 1-0 atas Borneo FC Samarinda. Gelar juara Piala Presiden kali ini adalah trofi ketiga yang diraih Singoedan setelah sebelumnya menjuarai Piala Presiden edisi 2017 dan 2019. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Iya, dan jangan lupa untuk ayo dukung operasi katarak hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Saya Fokus Pagi, jangan lupa lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Bagi terima kasih yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.